buat apa kita silakan ya, puji Tuhan lah sama Bapak kita kedua Pak Elsa. Selamat datang Ama, Tuhan Yesus berkati beserta keluarga ya. Iya, sudah kita. Oke, kita percaya semua kita diberkati oleh Tuhan dan iya, ada banyak jemaat Tuhan tidak datang dan saya yakin mereka sekarang menyaksikan ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Iya, mari saudaraku kita buka Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-10, segera ayat yang kita masih di dalam ayat yang ke-7. Kita akan melihat di sana ada rahasia-rahasia yang terjadi di akhir zaman. Mari kita lihat Wahyu 10 ayat ke-7, kita baca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3, ya. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan benarlah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita bahwa sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang ke-6 sudah dibunyikan, dan di sana terjadi celaka yang pertama dan celaka yang kedua. Dan pada sangkakala yang ke-7 segera akan dibukakan dan akan terjadi celaka yang ketiga. Saudara dikasih oleh Tuhan, sangkakala yang ke-7 adalah sangkakala yang terakhir yang akan dibunyikan di bumi ini sebelum Yesus datang yang kedua kali. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Sebelum sangkakala yang ke-7 dibunyikan, maka kita harus mengerti bagaimana nanti hidup kita. Ada dua bagian saudaraku nanti orang-orang tidak manusia dalam dunia ini. Yang pertama saudaraku, mereka gereja yang sempurna. Itu umat Tuhan yang tetap setia beribadah, melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mereka disebutkan wanita yang bijaksana atau gereja yang sempurna. Dan gereja yang sempurna itu akan diungsikan kepada guru selama 3,5 tahun aniaya. Dan nanti gereja itu umat yang setia, gereja yang sempurna ketika Yesus datang akan diubahkan dalam sekejap. Dan mereka akan bersama-sama terangkat ke surga bersama dengan Yesus. Hari Minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita, Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Dan kita pun nanti persis seperti Yesus, bahwa tubuh kita akan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan Yesus ketika kita masih hidup. Dan orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan orang yang masih hidup ketika Yesus datang akan diubahkan dalam sekejap. Sehingga sama seperti tubuh Yesus, tubuh rohani Yesus. Dan kita akan bersama-sama terangkat ke surga. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita ini. Sebelum sangkakala yang ke-7 dibunyikan, kita harus mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita surga, mempersiapkan diri sebagai gereja yang sempurna atau wanita yang bijaksana yang selalu mempersiapkan minyak dan pelitanya tetap menyala. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita, dan apakah gereja yang disempurnakan itu melihat Yesus datang di awal-awal? Apakah mereka melihat Yesus ketika mereka sudah diubahkan, atau mereka masih di dalam tubuh jasmani? Saya sampaikan kepada kita saudaraku bahwa gereja yang sempurna nanti akan melihat Yesus di dalam tubuh yang sudah diubahkan. Karena tubuh jasmani kita tidak punya tempat di surga. Makanya saudara kita yang masih hidup, ketika Yesus datang akan diubahkan dalam sekejap. Dan minggu yang lalu saya sudah sampaikan semua ayat-ayat firman Tuhan kepada kita. Tak usah kita ulangi lagi saudaraku. Dan hari ini saya akan sampaikan kepada kita rahasia-rahasia yang akan dinyatakan Tuhan sebelum sangkakala yang ke-7 dibunyikan. Dan kita harus mengerti ini supaya nanti ketika Yesus datang yang kedua kali kita tidak mengenal dia. Karena firman Tuhan menuliskan akan banyak nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu akan mengaku nanti dia Yesus. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita tidak mengenal Yesus yang sebenarnya, bagaimana
nanti kita bisa saudaraku melihat Yesus di awal-awal. Coba 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita nanti persis seperti ini saudara. Coba 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Coba sini kita baca 1, 2, 3. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Makanya saudara diubahkan. Kita yang masih hidup ketika Yesus datang yang kedua kali, kita akan diubahkan dalam sekejap. Dan perhatikan firman Tuhan, di dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan kita akan berjumpa melihat Yesus datang di awan-awan, melihat Yesus yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya saudara-saudara. Karena nanti ada nabi-nabi palsu, ada mesias-mesias palsu, dan akan banyak orang tertipu saudara dengan mesias palsu ini. Dan firman Tuhan menuliskan di akhir zaman akan banyak orang murtad meninggalkan jalan Tuhan. Karena melihat situasi saudara. Coba kita lihat dulu kalau ditawarkan kepada kita sekarang, ya, apalagi zaman Covid ini, virus ini saudara. Ini kan serba ketakutan, manusia kan serba ketakutan. Dan satu kali nanti mungkin saudaraku akan datang yang mengaku akulah Mesias. Aku sanggup menghancurkan Covid. Aku sanggup menghancurkan virus Corona. Dan semua orang akan saudara melihat kepada dia, sama seperti kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 13, nabi palsu itu mengatakan saudara mampu membuat mujizat di tengah-tengah dunia. Dan ada banyak mata dan banyak orang melihat dia dan mengikuti dia saudara. Saudara bukan oleh Tuhan. Dan saya sampaikan kepada kita, dunia pun bisa membuat mujizat. Dan banyak orang kagum dan saudara terheran-heran melihat mujizat itu. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang kita perbuat sebagai orang percaya? Mari persiapkan dirimu, persiapkan pelitamu, persiapkan minyakmu, supaya ketika Yesus datang, maka kita mengenal Dia dengan benar. Nah, sama persis kita sekarang ini saudara, kita sedang belajar saudara mengenal Yesus melalui firman, melalui doa, pujian dan penyembahan kita. Kalau kita datang ibadah kan berarti kita belajar mengenal Yesus. Ketika Yesus datang nanti di dalam roh kita mengenal Dia. Saudara bukan oleh Tuhan, kalau mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, mengajar Yesus, bagaimana nanti mengenal Dia ketika Dia datang? Dan saya sampaikan kepada kita, saudara, Yesus itu roh, ya kan? Allah itu roh. Bagaimana kita bisa melihat dengan mata jasmani kita? Tidak mungkin. Yesus roh. Yohanes 4 dikatakan di sana, saudaraku, Allah itu adalah roh. Maka itu saudaraku, kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Walaupun tubuh kita masih dalam tubuh manusia, tetapi kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, ketika kita menyanyi, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada sukacita saudara. Ketika kita berdoa, kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa kita, dalam hidup kita ada sukacita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada kehadiran Tuhan, kita rasakan kehadiran Tuhan, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada pertolongan di saat kita ya dalam kesesakan, ada kesembuhan di saat kita sakit, ada pertolongan di saat kita butuh pertolongan. Puji Tuhan. Kalau dikasih oleh Tuhan, ini yang perlu kita persiapkan. Persiapkan dirimu saudara. Pada nanti ketika Yesus datang yang kedua, yang kali kedua saudara, kita mengenal Dia. Ketika Yesus datang kedua kali saudara, tidak ada lagi penderitaan. Perhatikan baik-baik. Ketika sangkakala yang ketujuh dibunyikan, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Tidak ada lagi saudara waktu untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi waktu untuk mendengarkan firman. Tidak ada lagi waktu untuk beribadah seperti ini. Saudara pun kasih oleh Tuhan, di dalam sangkakala yang ketujuh ketika dibunyikan, kita sudah siap-siap diangkat. Yang mempersiapkan minyak dan pelitanya. Karena tidak punya kesempatan lagi saudara untuk memperbaiki diri. Makanya saudaraku, hari ini kesempatan yang baik. Perbaiki dirimu. Kesempatan yang baik ini pergunakan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Kesempatan yang baik ini pergunakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ini waktunya sangat singkat. Firman Tuhan tadi saudaraku dalam Wahyu pasal 10 ayat 7, tidak akan ditunda lagi. Sangkakala yang ke-7 tidak
selagi waktu masih ada. Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Ketika nanti tiba masanya, Yesus datang, maka tidak ada lagi saudara kesusahan. Kita tidak memikirkan lagi pekerjaan. Kita tidak memikirkan lagi saudara beli beras. Kita tidak memikirkan lagi saudaraku baru kilo. Ya, saudara baca oleh Tuhan. Coba mana saudara kita simpanan boleh, simpanan atau saudara kita coba. Kita menyanyi dulu. Saya mengaku sama saudara mengajak kita menyanyi. Mari kita bagi berdiri. Jangan dong bebuse, hamatea, dinaro, Yesus Tuhan. Mari kita bagi berdiri, kita nyanyikan dulu. Sukacita dulu kita menyanyikan pujian ini. Ini suara lagu favorit ini. Waktu maaf ya Pak ya, nanti Bapak dengarkan saja dan nikmati saja Pak. Ya ini bahasa mata Pak. Iya. Mari kita bagi berdiri, kita akan angkat pujian ini. Jangan dong bebuse, persahita, jangan dong bebuse, persahita. Haleluya. Dinaro Yesus Tuhan. Ini lagu girang-girang saudara. Kita menari di hadapan Tuhan. Dan seperti inilah kita nanti ketika Yesus datang saudara. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa bersahita. Coba saudara. Kemarin saya nyanyikan yang dahulu semua menari saudara. Betul, hari minggu yang lalu semua menari, berjoget semua saudara karena sukacitanya kedatangan Yesus yang kedua kali. Betul ya? Saudara kita, iya, coba saudara. Sudah menari saudara. Saya mungkin ini firman saya tidak baca, saya sampaikan saudara. Kita menyanyi dulu kepada Tuhan. Ya, ini dari tadi. Saya sudah begini-begini. Oh, heran setia. Lalu dia ke neraka untuk syukur itu bukan di neraka. Ayo mau kemana kita saudara? Maka juga ke neraka. Pilih loh saudara. Ini persiapan. Betul loh saudara. Persiapan. Saya tidak marah. Ini persiapan masuk ke surga saudara. Kalau kita dapat ini bagaimana caranya? Ini saudara saudara Tuhan Yesus. Mari kita sedia. Mari kita saudaraku berkira-kira saudara saudara. Ya di hadapan Tuhan. Musiknya pun pas kan. Ya terlalu apa itu? Terlalu kecil, terlalu rendah. Lagunya kurang apa? Musiknya itu kurang pas. Iya. Kurang pas apa ya? Apa musiknya? Itu musiknya. Haleluya. Iya, mari kita menari di hadapan Tuhan, bersukacita saudara di hadapan Tuhan. Ya, sudah Bapak itu, ya goyah-goyah di luar kita tahu ya Pak ya. Pak Sen.
Ya Pak, ini orang utang loh Bapak ini. Tapi dia orang nanti saya terjemahkan Bapak itu. Arti lainnya. Iya. Mari saudara. Ya, lepaskan dulu apanya, lagunya. Kayak orang ini tadi kayaknya suara musik itu terpas orang bertepuk tangan begini. Lepas dia. Ya. Iya kan Pak Esa sudah teringat karena saya serius juga menjadikan pujian. Iya, silakan dulu. Iya. Ini suara. Tapi Pak Esa oke. Lalu serius juga sekarang juga dapat teman. Dapat juga. Ini suara serius. Iya. Nah, saudara-saudara Tuhan, ya kita percaya Yesus akan datang segera. Ya, Pastor. Artinya itu ke depan tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan kalau Yesus sudah datang yang kedua kali. Jadi nanti mengalami Nagaria itu Pak berarti menjemput orang kudusnya, ya menjemput orang-orang kudusnya itu Pak. Oke ya, jadi saudara juga sudah Tuhan Yesus kita lihat Roma 11 ayat 25. Satu rahasia saya sampaikan kepada kita hari ini Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Ya, sudah. Mari kita baca bersama-sama. Roma 11 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap diri pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegak, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara kasih Tuhan, ini kesempatan yang bagus. Karena umat Tuhan itu Israel, saudaraku, sampai hari ini tegak teguh. Artinya mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saudaraku,
Rasul Paulus mengatakan keselamatan itu diberikan kepada suku lain, termasuk kita suku Batak ini, saudara. Suku Batak, suku Kupang. Ini kesempatan yang baik, saudara. Karena pesta itu, saudara, tempat pesta itu harus penuh. Itu tidak boleh kosong. Hari pernikahan anak domba Allah, Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga, dan kita ini sebagai mempelai wanita surga, saudara, akan dipersandingkan pada pesta kawin anak domba Allah. Dan tempat pesta itu tidak boleh kosong, dan itu harus penuh. Firman Tuhan berkata, saudara, undanglah semua yang di jalan-jalan, undanglah semua yang di tikungan-tikungan jalan, undanglah semua yang di mana saja yang sakit, semua undang. Pesta harus penuh. Itu kata Tuhan, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini kesempatan yang besar kalau kepada suku kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mendapatkan keselamatan ini, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena bangsa Israel, suku asli, bangsanya Tuhan, menolak Kristus itu, dan Kristus ditawarkan kepada suku lain, dan kita terima, saudara, dalam kehidupan kita. Makanya saudara oleh Tuhan, orang Batak, orang Kupang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, saudara, jangan sia-siakan waktu ini. Mari kita pergunakan waktu ini, saudaraku, yang mari kita pergunakan sebaik mungkin, mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita surga. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat karena tiba masanya. Coba Lukas 21. Lukas 21 ayat 24. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Lukas 21 ayat 24, ayat 20 sampai ayat 24. Kita lihat. Sudah dapat ayat 24 saja kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 21 ayat yang 24. 1, 2, 3 ya. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan injak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudaraku, ini sebenarnya nubuatan tentang akhir zaman. Dan ini akan terjadi, saudaraku, pada ayat 20. Nanti Yerusalem akan dikepung, saudaraku, dari segala bangsa. Dan Yerusalem, saudaraku, akan dihancurkan. Yerusalem duniawi, saudaraku, yang sekarang ini. Yerusalem duniawi, karena ada Yerusalem baru. Itulah surga yang kekal yang disediakan bagi kita, saudara. Oleh karena itu, Bapak dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan di sana. Coba kita baca ayat yang ke-20. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa kebutuhannya sudah dekat. Ayat 21. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ayat 22. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang tertulis. Ayat 3. Celakalah ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan muka atas bangsa ini. Ini keadaan akhir zaman. Ini keadaan orang ketika nanti saat kala yang ke-7 dibunyikan, akan ada orang penderitaan, yang akan ada orang penderitaan yang dahsyat, akan ada orang penderitaan yang dahsyat terjadi di tengah-tengah bumi ini. Tapi kita lihat, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan di sana ayat yang ke-25. Perhatikan ayat ke-25, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat yang ke-26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 7. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Perhatikan, saudara. Ayat yang ke-27 ya. Perhatikan di sana ayat yang ke-27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Karena banyak nanti saudara orang yang tidak mengenal, yang tidak serius,
yang tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, mereka nanti akan mengalami ketakutan ketika Yesus datang. Ada yang sembunyi saudaraku di gua-gua. Ada saudaraku yang mencari tempat tinggi dan dia menjatuhkan dirinya ke bawah supaya saya mati, tapi tak mati-mati. Dan sampai dia berkata, janganlah batu di atas kepalamu supaya saya mati, tak mati juga. Nah saudaraku, jika sudah itu nanti akan terjadi pada sangkakala yang ketujuh. Coba 2 Petrus 3 ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 3. Perhatikan baik-baik saudara. Ya, 2 Petrus 3 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Ini hari Tuhan. Ayat pertama sampai ketiga, supaya kita mengerti tentang hari Tuhan. Ayat pertama sampai ketiga, 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara yang dikasih, ini sudah surat yang kedua yang dituliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ayat 2, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepada. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Saudara, kasih oleh Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik di sini bahwa nanti pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, dan kita nanti akan diejek saudara kalau tetap setia melayani Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu akan tampil pengejek-pengejek. Siapa ini pengejek-pengejek saudaraku? Orang-orang murtad atau nabi-nabi palsu, yang nabi-nabi palsu, Mesias palsu saudaraku, akan mengejek umat Tuhan yang setia nanti mengikut Tuhan. Mereka akan mengejek saudaraku umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ini akan terjadi sebelum saudaraku sangkakala yang ketujuh. Akan terjadi mengejek saudaraku. Bahkan juga tadi dikatakan perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi sebelum sangkakala yang ketujuh. Perhatikan baik-baik saudaraku, COVID ini, virus 19 ini. Saudaraku, ini perkara yang dahsyat sekarang. Ada banyak orang mengalami ketakutan. Saya dengarkan hampir 100.000 ya. Sudah hampir 100.000 lebih mungkin yang sudah terpapar COVID virus 19 di Indonesia ini. Di Indonesia. Kalau mungkin di dunia saudara sudah lebih berjuta-juta jiwa saudara. Ini sekarang digaungkan menjadi perkara yang dahsyat, dan akan ada banyak saudara orang mengalami ketakutan. Akan ada banyak saudara orang mati ketakutan karena virus. Ya, mereka mengurung diri di rumah saudara karena takut keluar rumah. Sehingga mereka ketakutan dan mati di situ dalam ketakutan. Dan karena itu Bapak Ibu sulit, apa yang kita berbuat sebagai umat Tuhan? Tetaplah beribadah, tetaplah menyembah Tuhan. Sudah saya sampaikan, sering saya sampaikan kepada kita saudara, bahwa tidak semua orang mati dibuat COVID-19. Tidak semua saudara mati oleh karena virus 19, tidak semua. Coba Yeskel kita ulangi saudara supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Yeskel 14 itu, ada orang mati karena pedang, ada orang mati karena kelaparan, ada orang mati karena binatang buas, ada orang mati karena penyakit sampah. Perhatikan baik-baik, Yeskel 14 ayat berapa? Ayat 3 ya. Coba lihat tadi lagi atau bagaimana. Masih ingat tak? Ini sudah 100 kali saya sampaikan kepada kita ini. Supaya kita jangan takut di akhir zaman sekarang. Ini orang percaya ya. Orang percaya jangan takut saudaraku menghadapi yang kabar-kabar yang menakutkan. Coba ayat 21. Ya, lupa ya. Masih cari-cari. Padahal ini saudara-saudara disampaikan ini. Ayat 14 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu. Kalau aku mendatangkan keempat hukuman yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melejamkan daripadanya manusia dan binatang. Ada apa, saudara? Penyakit sampar, binatang buas, kelaparan, bahkan tadi pedang. Ada orang mati karena pedang, ada orang mati karena kelaparan, ada orang mati karena diterkam oleh binatang buas, ada orang mati karena penyakit sampar. Inilah saudara, penyakit COVID ini adalah penyakit sampar. Sampar, ada dulu flu burung, ada flu babi, ada SARS, ada AIDS saudaraku, ada penyakit gajah, kaki gajah.
Ada lagi saudara, bermacam-macam virus yang datang ke dunia ini. Firman Tuhan berkata saudara, sudah membuatkan perkara itu, bahwa Tuhan akan menghukum bumi dengan hukuman yang berat-berat. Hukuman yang berat-berat saudara. Dan ini diturunkan kepada bumi. Dan sekarang kita sudah di zaman ini. Sekarang kita saudara sudah masuk kepada hukuman yang berat-berat. Kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan, dan ini digenapi dalam Wahyu 6 ayat 8. Penyakit sampar sudah digenapi dalam dunia sekarang. Apa yang kita berbuat sebagai orang percaya, apa yang kita berbuat sebagai gereja yang sempurna, sebagai wanita yang bijaksana saudara, sama sampaikan kepada kita, tubuh jasmani kita ini memang lemah terhadap penyakit saudara. Tetapi sebagai orang percaya, kita percaya saudara, kita terpelihara dengan baik. Yang penting apa kata pemerintah? Jaga protokol kesehatan, kita jaga. Tidak apa-apa saudara. Pakai sanitizer katanya, pakai saja. Cuci tangan 1000 kali satu hari, cuci tangan saja supaya tangannya lebih putih sedikit. Saudara oleh Tuhan, bahkan juga kalau dikatakan makan makanan yang bergizi, silahkan makan. Saudaraku, makan vitamin C silahkan makan, tidak apa-apa saudara. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan surga. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu sebuah perkara dunia. Tapi kalau kita masih tetap dalam dunia ini, perlu kita menjaga kesehatan, perlu kita saudaraku menjaga memakan makanan yang sehat. Jangan pula nanti Yesus segera datang, aku mau makan kaca, langsung biarlah kaca yang mati sia-sia saudara. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, tetaplah saudara jaga, selagi kita masih hidup, tetap jaga kesehatanmu. Tetap saudara supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tinggal memiliki kasih Tuhan, jaga kesehatan, perhatikan kehidupanmu, terutama kesehatan rohani. Kusta pun saudara itu penyakit sampar. Kenapa disebutkan kusta? Penyakit sampar saudara, atau bukan penyakit ini? Kenapa disebutkan penyakit sampar? Karena tidak ada obat sampai hari ini. Hanya mengantisipasi saja. Vaksin saudaraku hanya mengantisipasi saja. Silakan kalau kita nanti divaksin oleh pemerintah, silakan divaksin saudara. Dan itu hanya untuk menangkal penyakit itu, dan itu tidak bisa mengobati penyakit. Kalau nanti divaksin saudaraku, pasti pemerintah terima saja. Silakan saudara, tidak apa-apa. Karena saya yakin pemerintah disuruh oleh Tuhan untuk menyejahterakan rakyatnya. Tapi saudara ketika sudah Tuhan ingat, itu tidak bisa menyembuhkan. Sama seperti vitamin C. Vitamin C saudara itu tidak bisa menyembuhkan penyakit, tetapi menambahkan imun tubuh kita. Ketika masuk virus itu, saudara, maka imun kita melawan virus dan virusnya keluar, kalah dia saudara. Sama seperti saudara iman kita ini. Kalau iman kita kuat, ada godaan-godaan dunia ini, kita bisa mengalahkan. Ada tipuan-tipuan setan, kita bisa mengalahkan. Karena iman kini saudara, iman kita kuat. Haleluya. Haleluya. Iya. Wah, lewat. Aku Pak Pimpin satu kita baca itu orang Pak Pimpin. Saudara biar? Haleluya. Iya. Berarti kita sudah lebih sedang coba. Coba saudara. Iya, masih di sini ya Pak Sen? Iya Pak. Ini suara. Salah satu tetangga yang terbaik Pak Sen. Karena kami Pak saudara. Ya, antar makanan. Apa saling mengantar makanan. Iya. Saudara juga oleh Tuhan Yesus Kristus itu berkat Tuhan. Iya. Haleluya. Haleluya. Jaga diri saudara. Ini penyakit. Baru dikatakan padaku dalam Petrus tadi akan tapi pengecer. Dan saudara orang yang mempertahankan ibadah saudara akan mendapatkan ejekan. Tuhan, untuk apa kau bertahan dalam imanmu? Lihat dulu kau sekarang, katanya kepada kita. Lihat dulu kau. Berdoa kau, beribadah kau, tapi berkat tak ada. Sia-sia. Coba ejekan itu dulu. Nah, di sini nanti banyak orang murtad, saudara. Dengarkan baik-baik. Dalam ejekan ini saudara, sama seperti waktu kita di belajar, waktu saya pemuda saya diejek saudara, saya dibilang bencong, saya dibilang situa, pokoknya apa situa, karena saya rajin ibadah, saudara. Ketika saya tidak mau cabut dari sekolah, dibilang saya bencong, bencong saya diri bicara saya sekolah. Nah saudara pas oleh waktu itu, nah saya sampaikan kepada kita saudara, aku akan tampil pengecer. Ini rahasia yang akan terjadi di akhir zaman saudara, yang akan dibukakan bagi kita.
Nanti kita saudara ketika diejek langsung suruh mundur saudara. Akan banyak orang murtad loh. Ayo untuk apa lagi belajar? Untuk apa lagi mencari Tuhan orang muda ini? Dan kau dapat itu apa-apa. Coba dilihat itu apa nama berdoa, beribadah, tapi handphone kredit itu kan tipuan. Ya kan? Udah beribadah berdoa mau beli motor pun kredit. Coba lihat dia tidak mengenal Tuhan itu. Mereka tidak mengenal Tuhan, beli mobil, beli motor, beli rumah ada kontan uangnya. Coba saudaraku, ini ejek-ejekan loh, ini jari zaman loh saudara. Dalam pasal 73, Bani Asam mengatakan, aku iri hati melihat kebujuran orang-orang berdosa katanya saudara. Kenapa saudaraku? Bani Asam melihat orang-orang berdosa itu sangat makmur hidupnya. Hidupnya saudaraku sangat makmur, uangnya banyak, gemuk-gemuk, tak pernah sakit. Coba, tidak usah kita buka pasal 73 saudara. Sampai Bani Asam mengatakan, sudahlah, untuk apa aku melayani Tuhan? Untuk apa lagi aku beribadah kepada Tuhan? Sedangkan aku ini bisa biasa-biasa saja hidup. Orang yang tidak mengenal Tuhan gemuk-gemuk. Beli motor ada kontan, beli mobil uangnya ada kontan, beli rumah ada uangnya kontan. Sedangkan kita ini saudara beli lipstick pun harus kredit. Nah itu kan ejekan tipuan saudara. Wih berarti ada di belanda saya begitu supaya saya punya dapat uang banyak. Tapi sekarang saudara ini tampil pengejek yang sama. Karena kita tidak hati-hati saudaraku, tak bisa terjerumus di dalam. Hari Kamis yang lalu sudah saya buka agama pada kita saudara. Hati-hati mempergunakan uang sekarang di COVID, di musim COVID ini saudara. Ada banyak orang hancur di musim COVID. Ya, ada banyak sekarang saudaraku ya hancur-hancuran. Saudara, karena mungkin gaji berkurang atau mungkin saudaraku melihat situasi sekarang godaan-godaan apa namanya tadi? Godaan-godaan online ini ya sangat saudaraku memudah hati. Karena tinggal pencet saja saudaraku baju sudah datang. Tinggal pencet saudaraku, tinggal klik sepatu datang, klik handphone datang, klik reket datang. Apalagi saudaraku? Klik apa baju datang. Gampangnya saudaraku, tawaran-tawaran di media sosial itu sangat menggoda hati. Sampai-sampai saudaraku dia lupa baju uang itu untuk beli beras. Akhirnya saudaraku gagal untuk beli beras, dibuatlah untuk membeli baju. Akhirnya saudaraku ketika beras tidak ada di rumah, akhirnya minjam kepada orang lain. Hancur tak? Hati-hati di situ saudaraku, itu kehancuran sekarang. Padahal sebenarnya gaji suami, gaji istri cukup, tetapi mereka tidak mempergunakan uang dengan benar. Mazmur 55. Jangan belanjakan uangmu kepada yang tidak kau perlukan. Ya, jadi sekarang saudara walaupun mungkin agak kesulitan, tapi kalau kita mengatur uang kita dengan baik dan benar, pasti cukup. Karena berkah yang kita terima itu diberkati Tuhan itu akan berlimpah. Walaupun 100 juta satu bulan gaji, kalau tidak diberkati Tuhan itu kurang. Lain saya saudara, keluarga saya gajinya 25 juta satu bulan. Dia sekarang berada di luar negeri kerja, 25 juta satu bulan. Tetapi saudara ketika akhir bulan mereka istrinya saudara meminjam uang karena kurang 25 juta. Padahal gaji kita, gaji saya saudara hanya 2 juta satu bulan. Kok cukup gitu ya? Bisa cukup saudara. Rupanya ketika ditanyakan, rupanya dia istrinya saudara beda dokter kuku. Dokter kuku 1 juta. Perhatikan saudara, dokter apa ini? Alis 1 juta. Dokter apa lagi? Dokter rambut 1 juta satu bulan itu. Baru dokter apa lagi? Semua lah punya dokter. Untuk kebutuhan anak-anak yang pertama 2 juta satu bulan. Untuk anak-anak yang kedua 2 juta satu bulan. Kira-kira berapa saudara? Lain lagi kredit rumah, lain kredit kurang saudara, 25 juta. Akhir bulan meminjam. Kenapa saudara bukan oleh Tuhan? Inilah godaan sekarang yang membuat banyak orang Kristen murtad meninggalkan jalan Tuhan. Bangsa laku ejekan. Aku apa kau beribadah? Aku apa kau beribadah? Hidup aja kayak gitu.
Kau sakit-sakitan, uang tidak ada, sudahlah murtad saja, tinggalkan Tuhanmu. Ini suara, ini ajakan loh, tipuan-tipuan di akhir zaman kepada orang percaya. Bagaimana kita tidak ada firman Tuhan? Bagaimana kita bisa bertahan? Kalau kita tidak membangun ibadah kepada Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan? Halo, gimana kita bilang? Saudaraku, ada yang ngantuk? Silakan ngantuk, tak apa-apa. Tapi dengarkan saya bicara. Nah, saudaraku dengan oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka yang terima firman ini. Ini peringatan sebelum sangkakala yang ketujuh dibunyikan. Ya, supaya kita nanti jangan murtad gara-gara pengecer. Jangan murtad gara-gara baju. Jangan murtad gara-gara gagal beli baju. Jangan murtad gara-gara online. Jangan murtad gara-gara handphone. Karena sekarang ada kasih orang percaya kepada Tuhan sudah mulai berkurang akibat handphone yang canggih. Makanya kemarin sebelum bilang ketika dia training di perusahaan tak diperbolehkan bawa HP Android. Memang bagus itu supaya konsentrasinya bagus untuk training di perusahaan. Memang pasti. Sebab perusahaan itu tepat. Karena bagaimana sampai pegang handphone training tak mungkin. Ya, makanya training dulu bagus-bagus sudah dikuasai, baru setelah kontrak bawalah handphone. Itu pun harus disimpan. Hanya boleh dibawa, tak boleh dipakai waktu kerja. Orang sudah Tuhan Yesus Kristus perhatikan baik-baik. Haleluya. Haleluya. Ya, ini cepat betul lah. Kalau seandainya balik lagi yang 10 bagaimana kira-kira? Ya, tadi kita puji-pujian sampai 1,5 jam. Khotbah 45 menit, tak pas rasanya ya. Seharusnya khotbah lebih banyak daripada puji-pujian kita. Sebenarnya sih. Nah, saudara kita sudah Tuhan Yesus Kristus. Coba satu ayat terakhir. Saya akan sampaikan kepada kita saudaraku. Iya, sebelum kita masuk dalam doa. Coba kita perhatikan. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan ini. Ya, tapi kita batasi dulu. Nanti ya minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Satu ayat terakhir saya sampaikan kepada kita hari ini saudaraku, yang supaya kita boleh mengimani atau saudaraku menikmati hadirat Tuhan. Coba. Ya, 1 Korintus 5 ayat 2 Korintus 5 ayat 10. Ini ayat terakhir kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sudah dapat 2 Korintus 5 ayat 10? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sekali lagi bersama-sama saudara, dengan suara yang kuat. Ini banyak kita saudara untuk doa ibadah kita. Kita boleh lihat Alkitab kita boleh lihat ke depan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Jadi saudara, Alkitab memastikan bahwa memang ada hari penghakiman, ada hari penghukuman saudara. Dan kita akan dihadiri menurut perbuatan kita waktu masih hidup. Apakah kita baik, apakah kita jahat. Dan nanti buku kehidupan itu akan dibukakan. Dan makanya saya sampaikan, sebenarnya sangkakala yang ke-7 ini, sebenarnya ini saudara, sangkakala yang terakhir sama dengan kematian seseorang. Contoh, kalau seseorang mati, kalau dia sudah dikubur, tak bisa lagi bertobat. Dia bertobat pada waktu hidup. Perhatikan baik-baik saudara. Seseorang bertobat itu pada waktu hidup. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Karena di dunia orang mati tidak terjadi apa-apa. Di dunia orang mati gelap, sunyi, senyap. Hanya tulang-tulang busuk dan daging busuk. Nah, selagi masih hidup ini, disinilah sebenarnya kita memperbaiki diri. Dan ketika nanti Tuhan datang, Yesus yang kedua kali, maka kita akan dihakimi menurut perbuatan kita waktu masih hidup. Apakah kita jahat, apakah kita baik.
itu satu kelak akan dihakim. Dan saudara, mungkin saya tidak tahu kesalahan kita, saya tidak tahu dosa kita, saya tidak tahu saudara apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat itu saudara. Dan Tuhan, mata Tuhan mengembara, melihat di seluruh bumi ini, melihat umat-umatnya menghadapi melakukan apa. Makanya saudara, saya mau sampaikan kepada kita hari ini, mari kita berjuang melakukan yang baik, melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun mungkin saudara ada kekurangan kita, Tuhan tidak melihat kekurangan, Tuhan tidak melihat kekurangan, tetapi Tuhan melihat antusiasme melayani Tuhan. Tuhan melihat keseriusan melayani Tuhan. Saya yakin setiap kita yang ada di sini punya kelebihan masing-masing, dan saya melihat Tuhan melihat itu, dan Tuhan sudah menghapuskan dosa itu. Saudara, bagaikan kebiji akan putih seperti salju. Haleluya, haleluya, akan putih seperti salju saudara. Oleh karena itu, mari kita berbuat baik, melayani Tuhan, mengikut Tuhan selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tutup Alkitab, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik dan semua kita bangkit berdiri. Semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan kita. Bertahan dan kuatlah. Kita harus bertahan dan kuat saudara. Karena cobaan silih berganti. Tadi saya sampaikan penyakit sampah bisa membuat kita takut dalam dunia ini. Yang kedua, pengejek bisa membuat kita saudara mengutang. Ini dua hal yang saya sampaikan kepada kita hari ini yang perlu kita antisipasi. Jangan kita meninggalkan jalan Tuhan oleh karena penyakit COVID. Jangan kita meninggalkan jalan Tuhan oleh karena kita diejek. Tapi saudara, kita bertahan, kita bertahan dan tetap kuat. Haleluya, sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita menjadi bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Semua kita datang di hadapan Tuhan, semua kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
jatuh dia tidak mau bangun lagi. Dan sampai bersungguh ya Tuhan, Engkau selalu topang kami, hidup kami ini Bapa di surga. Walau kami tergeletak jatuh ya Tuhan, tetapi Engkau menopang kami. Engkau tetap menopang kami. Engkau tetap menjaga kami. Dalam nama Yesus, kami percaya walau sesuatu apapun di dunia, dan kami percaya Tuhan akan terus memelihara kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan janji ya dan amin, dan akan terbukti dan nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan berikan bagi kami Bapa melalui sidang jemaat Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan mempercayakan sampai hari ini berkat-berkat kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani kami Bapa. Bahkan juga Tuhan masih mempercayakan seperti anak layak kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Oh, walaupun di dalam dunia banyak orang berselisih, mereka sulit mendapatkan Tuhan pekerjaan, tetapi kami percaya Tuhan akan memelihara, terlindung di masa-masa sukar, terlindung diberkati di masa-masa susah. Sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Dan hari ini Bapa, kami sembuhkan semua berat Tuhan. Kalau ada yang sakit, Bapa di surga silat jemaatmu, kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang dalam kesesakan diberikan buat keringat, yang susah hati akan dihidupkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Dan pujilah Tuhan, bersama bagi Tuhan dipermuliakan melalui Tuhan. Kalau mungkin kau masih ada Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuka pekerjaan. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menepati janji, Engkau tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kami percaya semua akan indah pada waktunya. Tuhan jadikan bagi kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setiap nikah rumah tangga kami. Berkatilah setiap suami istri. Berkatilah Tuhan usaha dan pekerjaan rumah tangga Bapa. Terutama kerohanian Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Sana kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Kami semua yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan jawabkan bagi kami. Bahkan yang masih ada saudara-saudara kami yang masih setia mengikuti acara ini, yang mendengarkan doa ini Bapa, kami juga berdoa berkatilah mereka, berkati mereka ya Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, jemaat tidak menonton acara ini, bahkan juga siapapun mereka, mungkin kami tidak mengenal mereka, tetapi Tuhan sanggup memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan yang baik. Bersama dengan Tuhan, kami mau kami duduk bertahan dan kuat di akhir zaman ini. Tidak satu pun di antara kami yang terbawa arus dunia ini Bapa, tetapi kami boleh tetap bertahan di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan di surga. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tetapi kami semua hari ini dalam nama Yesus Kristus. Berkati oh ya Tuhan, keluarga yang bersitu hukum di mana Tuhan akan memudahkan. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan bagi keluarga hamba ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati pergumulan dan pergumulan mereka Tuhan. Bahkan juga saudara kami di mana Tuhan sudah ngurus semua orang, di mana Tuhan sudah memberkati dia, sudah mempercayakan pekerjaan. Kami percaya dia melalui pekerjaan yang dia miliki, dia boleh Tuhan bersyukur kepada Tuhan, boleh semakin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan dan setia lagi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Menjalankan segala rencana program Bapak diberkati oleh Tuhan, keluarganya, orang tuanya, saudaranya diberkati oleh Tuhan.
dalam nama Yesus. Bahkan juga Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bahwa kami siaga berupa tahan Tuhan, dan bersama dengan kami tidak kebetulan, tapi kami percaya semua karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkatilah Bapak kami siaga, kami berdoa, nikah rumah tangga ini, suami istri Bapak, anak-anaknya, yang Tuhan percayakan, usaha pekerja mereka diberkati oleh Tuhan, terutama kerohanian keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Bahkan juga Tuhan, Bapak kami Elsa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Bapak kami boleh bersama dengan kami sangat rindukan, kami terus bersama Tuhan dalam mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, itu Bapa di surga. Berkati Bapak kami ini, Bapak kami Pak Elsa, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dia, memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan, usahanya, pekerjaannya Tuhan, diberkati oleh Tuhan, terutama kerohaniannya diberkati oleh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Bersama kami Tuhan, dimuliakan Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Jalan Tuhan memberkati kami semuanya, dalam nama Yesus Kristus. Berkati persekitaran kami, tetangga-tetangga kami, Sungai Daud, Tanjung Piayu, Mutabara, Kepulauan Riau, bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, dari RT RW kami, sampai kepada presiden, wakil presiden kami, semua pejabat tinggi negara kami, diberkati oleh Tuhan. Harukan mereka lengkapkan Tuhan, untuk memimpin kami di bangsa ini. Dalam nama Yesus, bahkan juga saudara-saudara kami saat ini yang sedang ditimpa oleh bencana alam, baik gempa bumi, baik tanah longsor dan yang dua banjir. Tuhan, Bapak kami berdoa buat saudara-saudara kami yang korban, berkati mereka, hidupkanlah mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau mungkin saat ini sedang menderita ya Tuhan, Bapak di surga, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Kalau mungkin harta benda mereka semua hancur, lenyap Tuhan, oleh karena bencana, Bapa di surga kami percaya Tuhan akan memberkati mereka, hidupkan mereka Tuhan, dan kami yakin biarlah yang cara Tuhan, supaya mereka datang kepada Engkau, mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Sementara masa pulang ibadah ini, kami akan mengadakan ucapan syukur Tuhan di Batu Haji, di jemaat keluarga Pasar Ibu Tuhan Musibah Jumpah. Tuhan Yesus memberkati dalam nama perjalanan kami hari ini menuju air di Batu Haji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Salam bagi Tuhan, dipermuliakan Engkau seluruh sidang jemaatmu, anak-anak Tuhan masih baik, Bapak juga Tuhan baik dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Yang sudah TK, yang sudah SD, SMP, SMA, SMK, yang kuliah, semua jemaat Tuhan, suami istri, bahkan juga pemuda-pemudi, diberkati oleh Tuhan, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah ibadah kami yang sudah kami kerjakan di hadapan Tuhan. Sementara kami tinggalkan rumah dua ini, kita akan pulang ke rumah kami masing-masing, serta menemui perjalanan kami yang jauh yang dekat, jalan kaki dan kendaraan. Semoga kami sampai di rumah kami dengan selamat, dengan tidak terkurang sesuatu apapun, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita sudah Tuhan, kita akan tutup persekutuan kita dengan doa Bapa kami dalam surga. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, inilah perintah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, karena ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Allah, kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita, memelihara, melindungi kita, memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kala yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Pengumuman bagi kita sepanjang ibadah kami ini, ibadah hari Selasa, ibadah pada Alkitab